Bagi kedua-dua calon Presiden 01 Anies Baswedan dan 03 Ganjar Pranowo, satu persamaan yang ada pada mereka adalah kekecewaan terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi. Punya sejarah serupa pernah bersekutu dengan Presiden ketujuh itu, Anies pernah menjawat jawatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Jokowi selama 2 tahun. Manakala Ganjar datang dari parti yang sama dengan Jokowi, iaitu Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebelum Jokowi mengambil laluan berbeza daripada yang ditetapkan parti. Bagi juru bicara pasukan Anies Muhaimin atau Amin, Dr. Zulfikar Amir, kekecewaan terhadap Jokowi itu adalah akibat kegagalan beliau sebagai pemimpin nasional dan cara berfikir yang anti-intelektualisme. Memang Pak Anies sempat dekat dengan Pak Jokowi dan bahkan membantu beliau di pemerintahan yang pertama. Beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 sampai 2016 dan beliau di reshuffle. Dan alasan reshuffle itu sendiri kita sampai sekarang tidak tahu. Tidak ada penjelasan yang resmi yang keluar dari Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya Pak Anies sendiri itu tidak punya masalah secara pribadi dengan Pak Jokowi. Ya, tetapi ketika beliau melihat cara Pak Jokowi mengelola pemerintahan dari tahun 2014 ke 2019, lalu kemudian 2019 ke 2024, sudah sangat jelas terlihat semacam pergeseran dari tujuan awal, di mana Pak Jokowi itu berjanji untuk memprioritaskan kesejahteraan bangsa Indonesia, masyarakat dan bangsa Indonesia, yang kemudian bergeser ke proyek-proyek infrastruktur yang sangat mahal dan terbukti tidak memberi manfaat secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial gitu. Salah satunya misalnya pembangunan kereta cepat, ya, high speed railway dari Jakarta ke Bandung yang menghabiskan ratusan triliun rupiah, tapi kemudian Indonesia harus terjebak utang ke China. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, hampir 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, ada begitu banyak masalah-masalah yang muncul dan tidak terselesaikan akibat kegagalan dan ketidakmampuan Pak Jokowi sebagai pemimpin nasional. Ya kan? Dan ini disebabkan oleh cara berpikir beliau dan cara beliau mengambil keputusan yang cenderung anti-intelektualisme. Dalam arti banyak keputusan-keputusan yang dibuat Pak Jokowi itu tidak berdasarkan sains, tidak berdasarkan data, tetapi berdasarkan semata pada keinginan beliau dan ambisi beliau. Salah satunya itu adalah rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir, di mana Pak Jokowi berusaha untuk membangun sebuah kota baru sebagai ibu kota Indonesia. Dan rencana ini penuh dengan masalah, tidak hanya masalah finansial, tapi juga masalah lingkungan, masalah politik, ya. Dan ini salah satu agenda yang kami ingin ubah, di mana permasalahan ketimpangan regional, ketimpangan wilayah yang menurut Pak Jokowi bisa diselesaikan melalui pemindahan ibu kota, itu kita coba bawa ke cara berpikir yang berbeda. Bagi calon Dewan Perwakilan Rakyat DPR Daerah Kota Surabaya, Aryo Seno Bagaskoro, yang juga merupakan juru bicara Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), barangkali kekecewaan terhadap Jokowi itu lebih besar. Ini kerana Jokowi secara terbuka menyatakan sokongan kepada calon presiden dari parti lain, iaitu calon 02 Prabowo Subianto dari Parti Gerindra yang berpasangan dengan anak sulung Jokowi sendiri, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Beliau menyebut terma pengkhianatan dan pelanggaran etika apabila merujuk Jokowi, dan menurutnya tindakan ini hanya akan menyebabkan rakyat melihat pelakuan tersebut dan menilai dengan neraca pertimbangan mereka sendiri. Tapi kemudian saat bicara tentang civil society, hari ini elemen sipil bergerak untuk mengkontra narasi apa yang dilakukan oleh
Pak Jokowi dan keluarga. Dalam konteks ini ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang, yang kemudian ditangkap oleh publik sebagai satu upaya politik yang kurang pantas. Pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia bahwa ada seorang anak presiden menjabat yang ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden selanjutnya sebagai wakil presiden. Ini pertama kali terjadi dalam satu hubungan keluarga yang sangat dekat, kemudian dilakukan upaya suksesi melalui cara demokrasi semacam ini. Bagi kami ini suatu yang baru, bukan hanya untuk PDI Perjuangan tapi juga untuk khalayak Indonesia secara umum. Maka hari ini kita melihat ada gerakan dari kampus yang bicara tentang moralitas kekuasaan, dari para guru besar kampus yang bicara tentang etika, bicara tentang pemilu yang harus jujur, adil, langsung dan rahasia, yang itu disampaikan sebagai satu bentuk gerakan moral yang terjadi dari kampus ke kampus, gitu. Dari berbagai macam kampus ternama loh itu, yang hari ini dilakukan oleh para akademisi. Maka ini sudah bukan lagi hanya persoalan PDI Perjuangan, ini sudah menjadi persoalan rakyat. PDI Perjuangan itu kenyang dengan pengkhianatan sebenarnya, gitu. Maka kami percaya bahwa kekuatan yang disusun oleh partai itu seharusnya adalah kekuatan kolektif kolegial. Kami tidak berdiri dari hegemoni tokoh demi tokoh yang ada di dalam partai. Tapi kami percaya bahwa yang harusnya terjadi adalah penyadaran kekuatan massa rakyat. Dan kemudian dari rakyat itulah direkrut calon-calon pemimpin. Maka tidak 1-2 orang yang menjadi tokoh di dalam PDI Perjuangan, tapi semangatnya adalah membangun dari setiap daerah. Dan itulah yang kami konsisten lakukan. Maka pada saat ada orang-orang tertentu yang mengkhianati semangat itu, yang melupakan perjalanan panjang bersama PDI Perjuangan, ya kami rasa ya itu terserah mereka. Kalau kami sih tetap setia bersama rakyat, dan itulah yang kami perjuangkan dan kami yakini di dalam Pilpres kali ini. Dengan demikian banyak logika yang berusaha dipersepsikan melalui alat instrumen penguasa, salah satunya misalnya melalui survei yang menunjukkan bahwa berbagai macam angka itu mengharapkan pesimisme dari kami. Tapi ternyata pada saat dilakukan titik kampanye kami tidak pernah sepi, selalu ramai dengan keterbatasan logistik yang sangat minim. Selalu ramai. Artinya apa? Gelombang dukungan itu ternyata datang dari rakyat. Ternyata tidak datang dari presiden. Dan kemenangan Pilpres selalu seperti itu. Ini seperti mengulang memori di banyak pemilu sebelumnya pada saat kami harus berhadapan dengan kekuasaan. Dan sejarah membuktikan bahwa siapa yang tidak menyalahgunakan kewenangan kekuasaan itulah yang akan menang pemilu. Kalau kita melihat 10 tahun atau 9 tahun terakhir pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi, itu bukan hasil dari pemikiran 1-2 orang tokoh. Itu pemikiran dari super tim yang luar biasa. Kalau kita melihat nawacita Presiden Jokowi misalnya, itu adalah bagian dari usulan dari Kongres PDI Perjuangan atau usulan dari para pemikir-pemikir PDI Perjuangan. Yang mana seluruh pemikir itu hari ini, laboratorium kepemimpinan Pak Jokowi itu hari ini semuanya berada di kubu Pak Ganjar Pranowo. Maka cetak birunya, blueprintnya itu ada di Pak Ganjar Pranowo. Nah, sekali lagi kami tidak bergantung pada hegemoni ketokohan, tapi kami bicara tentang rekam jejak dan legacy. Dan legacy ini dibangun dari usulan, pemikiran, kontribusi kerja banyak orang. Yang punya main idea adalah PDI Perjuangan. Maka ya itu yang kami lanjutkan. Bukan masalah orang-orangnya, tapi ini masalah program dan gagasannya. Maka cara-cara yang inkonstitusional atau yang tidak beretika atau yang kita tentang dalam hal adab dan segala macam hari ini itu kan disampaikan pasca atau dilakukan pada proses Mas Gibran keluar dari PDI Perjuangan. Setelah keluar dari PDI Perjuangan, menampilkan wajah semacam ini, menampilkan karakter semacam ini. Sehingga ya kami menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk melihat dan menilai. Saya kira sebagian besar pendukung 02 tidak peduli sama dinasti politik, isu dinasti politik. Akan berbeda kalau kita bicara tentang nepotisme. Nepotisme itu jauh lebih lebih serius. Ya lebih serius, lebih sensitif di masyarakat Indonesia. Kalau dinasti politik mungkin tidak terlalu. Nah, itu yang akan kita angkat terus. Persamaan yang timbul akibat rasa kecewa yang serupa terhadap Jokowi, terutamanya berkait soal etika pencalonan anaknya, mencetuskan idea kerjasama
antara kedua-dua calon ini. Namun, idea tersebut tidak pergi jauh selepas ia muncul. Walau bagaimanapun, pertimbangan strategi seterusnya, seandainya Pilpres ini memasuki putaran kedua, memungkinkan idea kerjasama ini dilihat semula antara Anies dan Ganjar. We haven't start official conversation ya antara 01 dan 03. Walaupun selama beberapa minggu terakhir sepertinya ada semacam kesamaan keprihatinan ya. We share same concern khususnya terkait dengan bagaimana Pak Jokowi memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk memenangkan anaknya. Nah, itu yang menjadi masalah. Belum lagi kalau kita lihat bahwa ada proses yang cacat di dalam pencalonan anak Pak Jokowi di dalam kontestasi politik ini. Jadi kemungkinan besar insya Allah kalau misalnya kita masuk ke putaran kedua, second round, ya 01 dan 03 mungkin akan melakukan semacam not really a coalition, tapi mungkin aliansi. Tapi sepertinya karena ada kesamaan agenda, ya, and we have a common enemy, ya common enemy. Ya, sepertinya 01 dan 03 bisa saja membangun aliansi untuk itu. Tetapi belum ada data atau survei yang meyakinkan kita bahwa dia akan menang satu putaran. Dan harapan kita nanti ketika masuk ke putaran kedua, suara 03 dan 01 bisa menyatu dan ini bisa mengalahkan 02. Jadi harapannya seperti itu. Dan insya Allah ketika putaran kedua mulai, kita akan membangun strategi baru. Maka komunikasinya dalam konteks tim hukum antara tim pemenangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin, bukan dalam konteks yang lain. Jadi kalau dalam konteks itu ya kita punya concern yang sama tentang bahwa pemilu ini boleh berkontestasi ide gagasan, tapi jangan ada wasit yang ikut bermain. Jadi ya kita optimis di sekian hari ini, apalagi di debat terakhir kemarin, kita melihat bahwa sentimen positif Pak Ganjar di media sosial sangat tinggi, dan itulah yang akan kita maksimalkan hingga hari H pemilu. Baik Anies maupun Ganjar menganggap persaingan merebut kursi Presiden Indonesia masih terbuka. Walaupun survei-survei yang dibuat badan-badan tertentu menunjukkan Prabowo punya kelebihan yang besar sebagai pendahulu lewat peratusan setinggi 40 hingga 50%. Namun sehingga kertas undi terakhir dikira, kita masih belum tahu siapa bakal keluar sebagai pemenang dan menerjui Indonesia. Sama-sama kita nantikan tanggal 14 Februari nanti untuk mendapatkan jawapannya.